Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani ma ba'd. Tullab wa talibat KMI kelas 10 yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali pelajaran kita. Dan sekarang kita sampai di halaman 63 ya, dengan pembahasan baru. Sekarang kita sampai di contoh ke-11 dari contoh-contoh ibadah, yaitu isti'adzah. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala, wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas. Dalil dari isti'adzah adalah firman Allah Subhanahu wa taala, katakan, aku berlindung, aku beristi'adzah ya kepada Rabbul Falak, Tuhan yang menciptakan Al-Falak ya. Al-Falak ini ada tafsirannya apa? Waktu subuh, ada yang menafsirkannya apa? Biji-bijian, yang segala biji yang tumbuh ya. Nah, aku berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, qul a'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Nah, kita bahas apa itu isti'adzah. Al-isti'adzatu thalabul i'adzah. Isti'adzah itu maknanya adalah meminta perlindungan. Wal i'adzatu al-himayah. Dan i'adzah itu adalah artinya apa? Perlindungan. Min makruhin. Ya, al-himayatu min makruhin. Kasih garis bawah nih. Perlindungan dari sesuatu yang tidak disukai. Perlindungan dari sesuatu yang berbahaya. Fal musta'idu mutahammin biman ista'adha bihi wa mu'tasimun bihi. Maka seorang yang minta perlindungan itu, dia itu ya minta perlindungan kepada orang yang ia anggap bisa melindungi ya, dan dia berpegang teguh kepada orang yang bisa melindungi itu. Saya kasih gambarannya seperti anak kecil. Anak kecil kalau dia takut, apa yang dia lakukan? Dia memeluk ibunya ya enggak? Memeluk ibunya erat-erat. Ya, seperti itulah orang minta pertolongan, kurang lebih kan begitu. Ya. Nah, wal isti'adzatu anwa'un, dan kata Syekh Utsaimin ya, isti'adzah ya, memohon perlindungan ini ada beberapa jenis. Ini penting sekali untuk kita pahami. Yang pertama, al isti'adzatu billahi ta'ala, kasih garis bawah. Minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Wa hiyal mutadamminatu likamalil iftiqari ilaihi wal-i'tisami bihi ya wa i'tiqadi kifayatihi wa tamami himayatihi min kulli syai'in hadirin aw mustaqbalin saghirin aw kabirin ya basyarin aw ghairi basyarin ya. Isti'adzah pada Allah ini maknanya adalah meminta perlindungan kepada Allah yang ya, yang mana apa? Permintaan perlindungan pada Allah ini mengandung sempurnanya rasa butuh kepada Allah. Ya, jadi sempurna rasa butuh kepada Allah, sangat butuh sekali pada Allah, sangat butuh sekali dilindungi Allah. Ya, dia merasa begitu. Ya. Dan dia berpegang teguh kepada Allah dan meyakini Allah mampu untuk melindunginya. Ya, serta diiringi dengan ya, keyakinan bahwa Allah itu sempurna ya, perlindungannya kepadanya. Sempurna, Allah itu bisa melindunginya secara sempurna dari segala jenis ya, segala sesuatu yang ia tidak sukai, baik sekarang maupun yang akan datang. Kecil maupun besar masalahnya. Manusia yang menimbulkan masalah itu atau selain manusia yang menimbulkan masalah tersebut. Ya, jadi dia benar-benar yakin bahwa Allah mampu melindunginya. Ini yang dinamakan isti'adzah kepada Allah Ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakan aku berlindung kepada Allah dari seluruh kejelekan yang telah diciptakan, sampai akhir surat. Dan juga Allah mengatakan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas. Katakan aku berlindung pada Tuhannya manusia, penguasa manusia, ya, Tuhannya manusia, dari kejelekan waswasnya setan al-khannas ya. Nah,
Jadi itu ya, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seorang muslim harus begitu. Harus minta perlindungan pada Allah, ya apalagi sekarang seperti masa corona ini ya. Kita harus yakin, tunduk dan benar-benar merasa butuh kepada Allah bahwa yang bisa melindungi kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita melakukan ikhtiar untuk menjaga diri dari virus ya. Ini contohnya. Nah, kita harus melakukan yang pertama itu. Kemudian jenis isti'adzah yang kedua, al-isti'adzatu bi sifatin min sifatihi. Tolong kasih garis bawah. Ya. Berlindung kepada satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Ya, kakalamihi wa adhamatihi, seperti firman Allah dan juga kebesaran Allah. Wa izzatihi, dan kemuliaan Allah. Wa nahwi dzalika, dan yang semisal dengan itu. Wa dalilu dzalika qaulu sallallahu alaihi wasallam, dan dalil dari dibolehkannya ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada kalimat Allah yang sempurna dari segala kejelekan yang telah diciptakan. Ya, jadi berlindungnya kepada satu sifat di antara sifat-sifat Allah. Maka ini dibolehkan. Dalilnya ini. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, a'udzu bi'adzamatika an uqtala min tahti. Aku berlindung ya dengan keagunganmu. Ya Allah, dari aku itu ditenggelamkan dari bawahku. Ya. Jadi, Nabi SAW berlindung ya dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qauluhu fi du'ail alam, dan juga ya sabda Nabi tentang doa ketika dapat sakit. Ya, a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Aku berlindung ya bi'izzatillah, dengan kemuliaan Allah dan kekuasaan kemampuan Allah Subhanahu wa taala ya, dari kejelekan apa yang aku dapati sekarang, apa yang kurasakan sekarang ya, dan aku takutkan. Jadi kalau sakit kan doanya ini ya. Dan ini juga ini ada takhrijnya akhrajahu Ahmad ya, wa Abu Dawud. Taib. Ya, dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu biridhaka min sakhatika. Aku berlindung dengan keridhaanmu ya Allah dari kemurkaanmu. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hina nazala qauluhu ta'ala, qul huwal qadiru ala an yab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Katakan, dialah Allah yang maha mampu untuk menurunkan, untuk mengutus atas kalian adab dari atas kalian. Maka faqala, Nabi mengatakan, a'udzu biwajhika. Aku berlindung dengan wajahmu ya Allah. Ya. Jadi berlindung, minta beristi'adzah dengan satu sifat dari sifat-sifat Allah. Ini kesimpulannya dibolehkan berdasarkan dalil-dalil yang kita baca ini. Jelas ya? Nah, kemudian jenis yang ketiga dari isti'adzah ini, al-isti'adzatu bil amwati wal ahya'i ghairil hadirin al qadirin alal audi. Kasih garis bawah sampai sini. Ya. Minta perlindungan dari orang yang sudah mati atau orang hidup tapi dia tidak ada dan tidak mampu untuk menolongnya. Ya. Maka hukumnya bagaimana? Ini syirik, bunderi. Ini hukumnya syirik. Ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rohaqo. Dan ada segolongan manusia ya, minta perlindungan pada sekelompok jin. Maka apa yang terjadi? Fazaduhum rohaqo, malah Allah tambahkan kepada mereka rasa takut. Ini larangan ya. Jin kan ada tapi tidak bisa dilihat, tidak bisa diajak komunikasi dan sebagainya. Ya, maka seperti ini tidak boleh. Atau minta tolong kepada orang yang diyakini memiliki kesaktian. Orangnya ada di Semarang sono, kitanya ada di Solo. Kalau ada masalah, wahai fulan, wahai Habib fulan, tolong aku, sambil mukul-mukulkan kakinya ke tanah 3 kali. Dia yakini Habibnya bisa nolong, bisa dengar. Nah, ini tidak mungkin, ini syirik besar. Apalagi minta tolong kepada orang mati. Ya, ini benar-benar syirik besar. Dan ingat ya, setan itu sangat pintar, sangat licik sekali. Ya, sangat ingin manusia itu masuk neraka.
Ya. Dan di antara pintu setan yang sekarang sedang dihias-hiasi oleh setan supaya banyak orang masuk ke pintu tersebut adalah pintu minta tolong, pintu mengagungkan orang mati. Ya. Berkedok ziarah, berkedok mengagungkan orang mati, akhirnya diajak setan minta-minta kepada yang sudah mati ini. Ya. Nah ini ya kalau kita belajar tauhid ya tahu ya. Tapi ya tugas kita menerangkan kepada orang-orang yang tidak tahu. Nah maka marilah ya kita belajar tauhid dengan benar ini. Tauhid ini yang ketiga, jenis yang ketiga, dan ini syirik. Jenis yang keempat, al-isti'adzatu ya bima tamakkanal audu bihi minal makhluqin minal basyari awil amakini aw ghairiha. Ya minta perlindungan kepada siapa yang mampu untuk melindungi. Ini tolong kasih garis bawah. Jadi berlindung kepada siapa yang mampu melindungi, ya dari kalangan makhluk, ya baik manusia ataupun tempat atau selainnya, maka seperti ini hukumnya boleh. Dalilnya adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya fi dzikril fitan, dalam penyebutan tentang fitnah, ya man tasyarrafa laha, ya tastashrifuhu, ya wa man wajada malja'an au ma'adan falya'udh bihi. Siapa yang bisa menyingkir dari fitnah, dia hendaknya menyingkir. Dan siapa yang memperoleh tempat perlindungan, hanya ya dia berlindung dari fitnah. Ya. Jadi kalau ada fitnah, ada misalkan ada perang sesama kaum muslimin, ya, atau seperti kemarin demonstrasi, ya sama kaum muslimin kok ribut, ya mending dia nggak ikut-ikutan begitu, karena itu fitnah. Ya. Apalagi cuman urusannya urusan duit, urusan dunia. Ya, ini ya, perlu kita tahu diri apa yang kita perjuangkan, apa yang kemudian kita ngeyel-ngeyelan. Nah ini kalau terjadi fitnah, mending kita ya mencari tempat perlindungan. Nah, muttafaqun alaihi. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wasallam hadzal malja'a wal ma'adha biqaulihi faman kana lahu ibil falyalhaq bi ibilihi. Ya, Nabi telah menerangkan tempat perlindungan ini ya dengan sabdanya, ya siapa yang memiliki unta maka hendaknya dia mengikuti untanya. Maksudnya naik unta pergi meninggalkan fitnah. Ya, al-hadits rawahu Muslim wa fi sahihi aidan an Jabir radhiyallahu anhu anna imra'atan min Bani Mahzum saraqat, ya fa atabihan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'adat bi ummi Salamah al-hadits. Ya, dan juga ada kisah, ada seorang perempuan ya dari kalangan Bani Mahzum yang dia mencuri. Ya. Lalu orang ini ya didatangkan kepada Nabi SAW, lalu orang ini minta perlindungan kepada Ummu Salamah. Ya. Jadi kisahnya dia minta perlindungannya itu dibolehkan, walaupun akhirnya Nabi tidak mengampuni ini orang yang mencuri ini. Nabi kemudian mengatakan, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat la qata'tu yadaha. Kalau seandainya Fatimah anaknya Muhammad yang mencuri, dia tak potong tangannya. Maka perempuan ini walaupun minta tolong pada istri Nabi saat itu, ya itu tidak melindungi dia dari hukum hadnya. Hukum hadnya telah tetap dilakukan. Tetapi syahidnya, ya orang itu meminta perlindungan pada Ummu Salamah, tidak Nabi ingkari. Nabi tidak mengatakan itu syirik. Jelas ya. Nah, wa fi sahih aidan, dan dalam sahih juga ya dari Ummu Salamah radhiyallahu anha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'udhu a'idun bil baiti fa yub'atsu ilaihi ba'thun al hadid. Ya, ada orang yang berlindung ya di rumahnya, maka diutus kepadanya utusan. Ya, ini hadis. Nah, ini jadi kalau intinya berlindung, minta perlindungan pada orang ini dibolehkan, atau berlindung mencari tempat perlindungan ini dibolehkan begitu kalau terjadi fitnah. Ya. Lakin ini ista'adha min syarri zalimin wajaba iwa'uhu wa i'adatuhu biqadaril imkan. Nah, tapi ini perlu diperhatikan. Jika seorang itu minta tolong kepada kita, misalkan dia minta tolong dari kejelekan orang yang zalim, maka wajib untuk melindunginya. Paham ini ya? Sebatas kemampuan kita. Wa in ista'adha liyatawassal ila fi'li mahdhurin awil harabi min wajibin haruma iwa'uhu. Tetapi kalau ada orang minta tolong untuk ya menjadi perantara perbuatan kejelekan atau lari dari suatu
kewajiban, maka ini haram untuk dilindungi. Jadi ini terakhir ini Syekh Utsaimin mengatakan hukum minta perlindungan pada orang yang mampu untuk melindungi atau mencari tempat untuk berlindung, misalkan ada fitnah, ini boleh. Kan tapi harus sesuai dengan tujuannya. Kalau memang tujuannya baik, melindungi misalkan dari kejelekan orang yang zalim, ini boleh. Tapi kalau tujuannya jelek, ada orang minta perlindungan dari perbuatan yang jelek, dia habis nyuri lalu minta perlindungan, ya ini tidak boleh. Atau dia habis melakukan perbuatan tertentu dan itu kejahatan, dia lari, dia minta disembunyikan, dia minta dilindungi, ya ini tidak boleh. Jelas ya. Jadi ini pembahasan masalah ada minta perlindungan. Ada 4 ya kesimpulannya. Yang pertama minta perlindungan pada Allah, kedua minta perlindungan dengan sifat ya, Allah Subhanahu wa taala, lalu yang ketiga minta perlindungan dengan orang mati atau yang tidak ada, tadi hukumnya bagaimana? Syirik besar. Lalu yang terakhir minta perlindungan pada makhluk yang mampu dan bisa menolong. Hadir, mampu dan bisa menolong. 3 itu ya. Ada orangnya mampu menolong, bisa menolong, ya ini hukumnya dibolehkan. Ya, demikian ya. Tetapi yang terakhir tadi sesuai dengan tujuannya. Kalau tujuannya baik ya dibolehkan, kalau tujuannya tidak baik ya tidak dibolehkan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Dan insya Allah masih ada 3 pembahasan masalah contoh-contoh ibadah ya akan kita selesaikan ya segera insya Allah taala. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.